Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Mangga dan Saputra dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi berbasis aplikasi Zalora. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Bapak Dr. Arif Setiawan, Eskom Mkom. Selanjutnya langsung masuk ke materi saja. Oke, Zalora. Untuk pengenalan aplikasi Zalora, menggunakan berbagai jenis input untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi penggunanya. Jenis input yang digunakan meliputi teks, gambar, lokasi, dan klik, atau sentuhan pada antarmuka aplikasi. Contohnya, pengguna dapat memasukkan teks pada kolom pencarian untuk menemukan produk fashion tertentu, mengunggah gambar untuk memanfaatkan fitur pencarian visual, atau memberikan ulasan berupa teks dan rating pada produk yang dibeli. Selain itu, aplikasi juga memanfaatkan data lokasi untuk menampilkan produk yang tersedia di wilayah tertentu, serta menerima input berupa klik untuk navigasi dan interaksi dalam aplikasi. Selanjutnya, analisis proses yang ada di dalam aplikasi Zalora. Untuk yang pertama itu proses pencarian produk. Proses pencarian produk dimulai ketika pengguna atau konsumen itu mencari dan memasukkan kata kunci untuk mengunggah gambar. Sistem Zalora menggunakan algoritma pencocokan dan analisis data untuk menampilkan hasil yang relevan. Proses ini juga melibatkan personalisasi berdasarkan riwayat pencarian dan preferensi pengguna, sehingga hasil yang ditampilkan semakin sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua adalah proses pemesanan dan pembayaran. Setelah pengguna memilih produk, proses berlanjut dengan pemesanan melalui keranjang belanja. Sistem memverifikasi stok, memvalidasi informasi pengguna, dan menghitung total pembayaran, termasuk diskon dan ongkos kirim. Zalora menawarkan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital, kartu kredit. Proses ini memastikan transaksi berlangsung aman dan cepat. Yang ketiga yaitu proses pengiriman barang. Dalam proses pengiriman, sistem Zalora mengatur pengambilan barang dari gudang atau penjual dan pengiriman ke alamat pembeli melalui jasa logistik mitra. Informasi seperti alamat penerima dan estimasi waktu pengiriman diolah untuk menyediakan pembaruan status secara real-time. Yang keempat yaitu proses penilaian dan ulasan. Setelah barang diterima, pengguna dapat memberikan penilaian berupa rating dan ulasan. Data ini membantu Zalora dan penjual memahami kualitas produk dan layanan yang diberikan. Yang kelima yaitu proses rekomendasi. Produk Zalora memanfaatkan algoritma berbasis data untuk menganalisis riwayat, pencarian, dan pembelian pengguna. Proses ini menghasilkan rekomendasi produk yang relevan, yang ditampilkan di beranda atau bagian produk serupa. Oke, selanjutnya analisis data yang dibutuhkan dalam proses di aplikasi Zalora. Yang pertama itu ada data pencarian produk. Proses pencarian memerlukan data seperti kata kunci atau keyword, kategori produk, dan filter yang dipilih pengguna. Selain itu, riwayat pencarian dan preferensi pengguna juga digunakan untuk memberikan saran produk yang relevan. Yang kedua yaitu ada data transaksi dan pembayaran. Proses pemesanan membutuhkan data seperti informasi pengguna, seperti alamat dan kontak pribadi, detail produk, serta metode pembayaran yang dipilih. Zalora memanfaatkan data ini untuk memastikan validasi transaksi dan memproses pesanan dengan tepat, termasuk menghitung diskon atau promo yang digunakan. Yang ketiga yaitu data pengiriman. Data alamat pengirim dan penerima, jenis layanan logistik yang dipilih, dan estimasi berat barang diperlukan dalam proses pengiriman. Data ini digunakan untuk menghitung biaya kirim, mengatur jadwal pengambilan barang, dan memberikan informasi pelacakan kepada pembeli.
Yang keempat yaitu data penilaian dan ulasan. Zalora mengumpulkan data berupa rating, ulasan teks, dan reward transaksi pengguna. Yang kelima yaitu data analitik untuk rekomendasi produk. Sistem Zalora memanfaatkan data seperti riwayat pencarian, pembelian, dan interaksi pengguna untuk menghasilkan produk yang relevan. Analisis data ini memungkinkan untuk sistem memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan personalisasi pengalaman belanja. Yang selanjutnya yaitu analisis output yang dihasilkan. Yang pertama itu hasil pencarian produk. Output utama dari pencarian adalah daftar produk yang relevan, meliputi nama produk, harga, ulasan, rating, dan detail penjual. Hasil ini juga berdasarkan preferensi pengguna, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu konfirmasi pesanan dan transaksi. Setelah transaksi selesai, pengguna menerima output berupa detail konfirmasi pesanan termasuk nomor pesanan, produk yang dipesan, metode pembayaran, dan estimasi waktu pengiriman. Yang ketiga yaitu status pengiriman barang. Output dari proses pengiriman berupa pembaruan status secara real time, seperti barang dikemas, barang dikirim, atau telah diterima. Pengguna juga dapat melihat nomor resi dan melacak paket mereka langsung melalui aplikasi secara real time. Yang keempat yaitu rekomendasi produk. Zalora menghasilkan output berupa rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pengguna tersebut. Produk ini ditampilkan di beranda, halaman kategori, atau di bagian eh, Anda mungkin suka, membantu pengguna menemukan produk menarik. Yang kelima, penilaian ulasan dan output ini dari ulasan berupa informasi rating dan komentar yang ditampilkan di halaman produk. Data ini memberikan transparansi dan membantu calon pembeli membuat keputusan berdasarkan pengalaman pengguna lain. Yang keenam yaitu laporan dan statistik penjual. Bagi penjual, aplikasi memberikan output berupa laporan penjualan, performa produk, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis barang, analisis distribusi pada pengiriman barang. Distribusi pengiriman barang di Zalora melibatkan kerjasama antara gudang, jasa logistik, dan sistem teknologi aplikasi. Barang yang dipesan dikemas di gudang atau oleh penjual, kemudian dijadwalkan untuk pengambilan oleh mitra logistik. Sistem Zalora memproses data alamat penerima untuk menentukan layanan pengiriman yang paling efisien dan cepat. Sistem pelacakan real-time memberikan transparansi kepada pengguna terkait status pengiriman. Informasi seperti waktu pengambilan, lokasi barang saat ini, dan estimasi waktu sampai ditampilkan di aplikasi. Zalora juga menawarkan berbagai opsi pengiriman seperti ekspres atau reguler, sehingga pengguna dapat memilih sesuai kebutuhannya. Oke, selanjutnya ada analisis metode pembayaran. Zalora menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pengguna seperti transfer bank, dompet digital, dan kartu kredit. Proses pembayaran dilengkapi dengan verifikasi otomatis untuk memastikan transaksi aman. Untuk transaksi bank, Zalora menggunakan kode unik untuk mempermudah identifikasi transaksi. Sedangkan pembayaran menggunakan kartu kredit atau dompet digital langsung terkonfirmasi secara instan. Hal ini meminimalkan waktu tunggu dan mempercepat proses pembelian. Keamanan data pengguna menjadi prioritas dalam metode pembayaran di Zalora. Yang selanjutnya yaitu analisis metode asuransi produk. Zalora menawarkan asuransi produk sebagai opsi perlindungan tambahan untuk penggunanya. Asuransi ini melindungi barang dari risiko seperti kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Biaya asuransi dihitung secara otomatis berdasarkan nilai barang dan layanan logistik yang digunakan, sehingga pengguna dapat mendapatkan transparansi mengenai total biaya. Proses klaim asuransi dilakukan melalui aplikasi dengan melampirkan dokumen seperti bukti kerusakan atau kehilangan, foto produk, dan juga bisa melalui video unboxing dan laporan dari jasa logistik.
Zalora bekerja sama dengan mitra asuransi untuk memverifikasi klaim ini. Jika disetujui, pengguna atau konsumen dapat menerima kompensasi berupa pengembalian dana atau pengembalian barang. Dengan proses klaim yang transparan dan mudah, fitur ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengalaman belanja yang nyaman dan terpercaya di Zalora. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.